Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Oshinoko. Animenya dari anak-anak haramnya si Ai yang kini mendapatkan musim keduanya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi pada episode kedua nantinya atau episode ke-13-nya, kita bakalan melihat bagaimana gladi resik dari proses latihannya si Aqua untuk pementasan serial teater drama Tokyo Blade akan dihentikan untuk sementara. Di mana hal itu terjadi akibat dari Abiko Sensei yang akhirnya meminta Goa untuk mundur dari posisinya sebagai penulis naskah cerita. Ya, hal itu disebabkan Abiko Sensei yang mengatakan kalau sudah beberapa kali dirinya meminta perubahan pada naskah tersebut. Namun pihak Raida dan juga Goa tidak menanggapi hal tersebut dengan sangat serius dan membuat statement kalau Abiko Sensei bakalan menyukainya. Dan Abiko pun setuju pada saat itu. Namun ya, setelah Abiko Sensei membaca ulang kembali naskahnya, ia merasakan kalau naskah itu tidak sesuai dengan cerita yang selama ini tuh dia bangun di serialnya Tokyo Blade, dan meminta revisi keseluruhan naskah meskipun pertunjukan hanya tinggal 1 bulan lagi. Ya, hal paling tidak mungkin bisa dikejar dengan durasi waktu yang sesingkat itu. So, awalnya Goa sempat meminta maaf dan akan merevisi naskahnya di beberapa bagian yang sesuai dengan keinginannya Abiko Sensei. Namun saat Abiko mengetahui kalau Goa adalah penulis naskahnya, Goa pun dimarahi oleh Abiko yang mengatakan kalau Abiko tidak peduli dengan Goa yang akan merubah alur ceritanya. Namun Abiko marah saat Goa mencoba untuk merubah sifat karakter-karakter yang ada di Tokyo Blade yang sudah Abiko Sensei anggap sebagai anak-anaknya sendiri. Dan sampai pada saatnya Abiko Sensei mengatakan kalau Goa tidak berbakat menjadi seorang penulis naskah, dan itu membuat seluruh orang yang ada di gedung tersebut pun lantas menjadi canggung dengan kondisi tersebut. Bahkan Himekawa aja itu yang melihat hal tersebut lantas langsung menyimpulkan kalau latihannya hari ini telah selesai dan langsung pergi keluar gedung. Sedangkan untuk Yuriko Sensei sendiri, ia mencoba untuk menenangkan Abiko Sensei di sana. Di mana Yuriko Sensei mengingat kembali mengenai pertemuan sebelumnya dengan si Abiko, di mana beberapa hari sebelum datang ke gedung latihan, Yuriko Sensei dan Abiko Sensei sempat makan malam bersama. Di mana di sana Abiko sedikit menceritakan mengenai kekhawatiran dirinya terhadap pertunjukan dari Tokyo Blade yang merupakan karya terbaiknya sampai pada saat ini. Oh ya, pada kilas balik ini kita dikasih tahu kalau Abiko Sensei dulunya adalah orang yang pendiam dan juga pemalu. Ya, sejak Yuriko Sensei mengajaknya untuk menjadi editor di kantornya, Abiko Sensei selalu saja sulit bergaul dan selalu fokus dengan pekerjaannya. Sampai pada akhirnya Abiko Sensei mengundurkan diri dan membuat karya baru bernama Tokyo Blade yang akhirnya pecah di pasaran dan membuat nama dari Abiko Sensei terkenal dan menerima banyak komisi hak paten dari hal tersebut. Namun ya, tetap saja di hadapan Yuriko Sensei, Abiko hanyalah gadis muda yang masih memerlukan teman untuk berbicara. Dan alasan itulah yang membuat Yuriko Sensei memutuskan untuk menemani Abiko Sensei untuk datang ke gedung latihan teater. So, balik lagi ke cerita utama, di mana pada saat masih di gedung latihan, Abiko Sensei mengatakan kalau naskahnya akan ia revisi sendiri, dan jika pihak promotor menolak maka kesepakatan untuk menggunakan IP dari Tokyo Blade bakalan dibatalkan. Ya, meskipun Abiko Sensei harus mengeluarkan begitu banyak uang ganti rugi akibat dari pembatalan tersebut, tapi bagi Abiko Sensei hal itu tidaklah masalah asal karyanya tidak diadaptasikan dengan cara yang buruk. Ditambah lagi jika pihak promotor setuju, ia tidak akan menerima sepeser pun uang tambahan untuk penulisan naskah tersebut dan tidak perlu menulis namanya di credit scene asalkan Goa, sang penulis naskah pertama, tidak terlibat lagi dalam proyek Tokyo Blade miliknya. Ya, tentu aja hal itu menjadi pengalaman terburuk untuk Goa yang merupakan fans berat dari serial Tokyo Blade itu sendiri. Dan ya, akibat dari kondisi yang kurang kondusif seperti itu, Ketua Kindaichi akhirnya memutuskan untuk menghentikan sementara proses latihan para talent sampai pada naskah barunya itu selesai dan jadi agar bisa digunakan kembali untuk bisa latihan dalam pertunjukan teater yang akan diadakan 1 bulan lagi. Dan tentu saja untuk mengisi kekosongan jadwal tersebut, Akane mengajak Aqua untuk menonton sebuah pertunjukan teater sebagai bentuk referensi mengenai apa yang akan mereka lakukan ketika naskah barunya selesai dikerjakan. Nah, siapa sangka pengalaman pertama Akane dan Aqua dalam menonton sebuah pertunjukan teater akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan kalau naskah yang dibuat Goa adalah yang paling cocok dengan apa yang akan ditampilkan nanti di atas panggung.
penggunaan 3D effect, dan juga teknologi modern adalah penunjang untuk naskah yang telah gua buat. Karena semua sudah gua pikirkan saat ia menulis naskah untuk Tokyo Blade kemarin. Dan untuk menunjukkan sikap minta maafnya si Akane, Aqua dan Akane pun lantas mendatangi Reida selaku promotor penanggung jawab teater tersebut untuk bisa mencari jalan keluar dalam permasalahan naskah Tokyo Blade yang saat ini tuh sedang dikerjakan oleh Abiko Sensei. Dimana di sini Aqua dan Akane mencoba untuk bisa menyelamatkan karirnya dari Goa. Dan tentu saja tujuan utama dari Akane dan Aqua adalah untuk bisa membuat Abiko Sensei dan Goa itu berbaikan. Dan terlebih lagi mengenai masalah keegoisan dari Abiko Sensei di beberapa waktu yang lalu. Dan untuk langkah pertama, Aqua akan mengajak Akane, Melt, dan tentu saja kekasih tercintanya yaitu Arimakana untuk datang ke rumah Yuriko Sensei. Sebagai bentuk awal dari mencari informasi mengenai sifat dari karakteristik Abiko yang dulu adalah seorang editor dari Yuriko Sensei. Yang mana semua hal tersebut itu nantinya akan bisa kita lihat ya kembali pada episode kedua dari animenya Oshinoko untuk musim keduanya. Atau episode ke-13 jika diurutkan dari adaptasi serial animenya. Yang mana episode itu sendiri bakalan kembali tayang nanti pada tanggal 10 Juli 2024. Hari Rabu malam Kamis, jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di aplikasi Beastation tentunya. Tempat nonton anime kesayangan kita semua walaupun ya rada-rada premium sih. Dan ya akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini. Dan jika ada yang salah aku minta maaf. Dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.